sebagai langkah awal untuk membuat konten breakdown review anime manga, di segmen kali ini kita akan coba untuk memulainya pada manga One Piece chapter 1047. Nah, sedikit menyoroti chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan pada sang karakter utama Monkey D. Luffy yang sudah berada dalam tahap awakening atau Gear 5. Di panel terakhir chapter 1046, kita telah diperlihatkan pada satu teknik baru yang akan dilancarkan Luffy, di mana serangan ini memicu satu pertanyaan, yaitu tentang dari mana Luffy mendapatkan tombak petir tersebut, mengambilnya ataukah memang dia bisa mengeluarkan elemen petir. Dan sekarang berbicara mengenai chapter 1047 ini, kita pun telah disuguhkan pada beberapa poin penting yang cukup menarik, yaitu terkait tekad Momonosuke yang masih berjibaku menahan Pulau Onigashima, adanya fakta tentang kekuatan Goldie Roger, dan terakhir pertarungan puncak antara Monkey D. Luffy melawan sang Yonko Kaido. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Chapter 1047 ini diberi judul Langit di Atas Ibu Kota. Di panel pertama, kita masih melihat aksi Momonosuke yang tengah berusaha keras untuk membuat sebuah awan besar, yang mana awan besar itu nantinya akan digunakan untuk menahan runtuhnya Pulau Onigashima yang akan jatuh ke Ibu Kota Bunga. Bersama Yamato yang dari kemarin terus menjadi supporter, Momo yang masih saja terlihat cengeng dibuat frustasi karena dia tidak bisa menciptakan awan besar seperti Kaido. Di tengah frustasinya menahan Pulau Onigashima, di sana seketika Momo teringat akan peristiwa 20 tahun lalu di mana kastil Kozuki Oden tengah terbakar. Dalam ingatannya itu, sebelum Momo dan yang lain dikirim ke masa depan oleh ibunya yaitu Toki, terjadi sebuah percakapan yang begitu menguras emosi dan dibanjiri tangisan. Layaknya anak kecil, di sana Momo yang merasa keberatan untuk meninggalkan ibunya saat itu mendapatkan satu motivasi keras dari samurai Kozuki paling loyal yaitu Kinemon. Di sana Kinemon dengan tegas mengatakan bahwa seorang pria tidak boleh ragu pada tekad yang telah diyakini oleh seorang wanita. Terlebih dirinya juga ingin diberi kesempatan untuk bertarung lagi karena baginya sebagai seorang samurai daripada mati berdiam diri di sini lebih baik mati di medan pertempuran. Mendengar ucapan tegas dari Kinemon tersebut, sontak membuat Momo yang masih dibanjiri tangisan mau tidak mau harus memberanikan diri untuk pergi ke masa depan. Oleh karenanya, berdasarkan dari ingatan tersebut, Momo yang sebelumnya frustasi menahan Pulau Onigashima, kini dengan keyakinan penuh kembali menguatkan tekadnya agar bisa menyelamatkan semua orang. Dari scene ini, ada satu hal yang ingin kusorot, yaitu mengenai development karakter Momonosuke. Sejauh ini kita tahu ada banyak sekali hal-hal yang membuat Momo berada dalam situasi kritis. Dia selalu saja menunjukkan rasa pesimisnya akan apa yang dia miliki. Padahal selain Akazaya, semua samurai negeri Wano yang terlibat dalam pertempuran sudah menganggap Momo sebagai penerus dari Kozuki Oden. Semuanya sudah meletakkan kepercayaan pada Momo yang akan membawa klan Kozuki dan negeri Wano ke era yang lebih baik. Nah, kalau kita tarik ke belakang, aku yakin beberapa dari kalian pasti ada yang merasa jengkel mengenai lambatnya perkembangan Momonosuke dalam cerita Arc Wano ini. Namun, menurutku, lambatnya perkembangan ini, di samping mengulur-ngulur waktu, kita juga harus sadari bahwa Momo hanya sebatas anak kecil polos yang belum mengerti apa-apa. Jadi, sudah sepantasnya jika karakter Momo harus selalu diberikan pengalaman-pengalaman kritis guna membentuk karakter yang memiliki prinsip. Ya, akan aneh rasanya jika seorang anak kecil tiba-tiba saja menjadi Superman atau superhero. Makanya di sini mengesampingkan inti permasalahan dalam sebuah cerita fantasi, mungkin Eiichiro Oda ingin memberikan develop karakter yang sedikit realistis. Dan aku rasa di sini di chapter 1047 ini akan menjadi awal puncak dari development karakter Momo. Mungkin saja di chapter selanjutnya kita akan bisa melihat apa yang sebenarnya Momo miliki. Sampai-sampai semua samurai tanpa ada alasan jelas lain begitu percaya pada Momo yang padahal masih seorang anak kecil. Apakah ini hanya sebatas budaya yang diturunkan turun-temurun dari klan Kozuki, ataukah Momo memang memiliki suatu tekad yang telah diwariskan oleh Oden? Next, kita masuk ke dalam panel selanjutnya, yaitu mengenai kondisi para petarung di Kastil Onigashima beserta kondisi masyarakat di Ibu Kota Bunga.
Saat itu, di dalam kastil yang terbakar, tepatnya bagian dalam kubah, para samurai bersama bos Hyogoro sedang berada dalam situasi sulit, di mana mereka telah dikelilingi oleh kobaran api yang terus saja merambat. Di sana Hyogoro mempertanyakan pada semuanya, lebih baik mana Luffy menang melawan Kaido dan kita akan mati saat itu juga, ataukah Kaido menang dan kita akan punya sedikit waktu untuk hidup. Mendengar pertanyaan itu, seolah tidak ingin dijajah lagi oleh Kaido, mereka semua sepakat dan akan mendukung Luffy walau harus mati bersama jatuhnya Pulau Onigashima. Apa yang membuat mereka begitu yakin dengan jalan yang dipilihnya ini sangat selaras dengan prinsip samurai di negeri Jepang, di mana mereka umumnya memiliki prinsip Bushido yang didasarkan pada kesetiaan dan kehormatan sampai mati. Yang mana kita tahu Luffy adalah sosok yang telah memberikan ruang kebebasan pada samurai, dan itu membuat para samurai akan selalu menghormatinya meski nyawa taruhannya. Sementara itu, di tempat lain kita bisa melihat Usopp bersama Hamlet yang sebelumnya mencari jalan keluar dari panasnya kobaran api. Saat ini akhirnya mereka sudah terselamatkan oleh air bah yang diluncurkan oleh Raizo dan Jinbei. Di sisi lain, di ruang gudang harta karun, kita tiba-tiba saja dikejutkan dengan Orochi yang telah berhasil melepaskan paku batu laut. Di sana Orochi yang geram pada Hiyori seketika merubah tubuhnya menjadi seekor naga. Dengan balutan api yokai yang masih membakarnya, Orochi menegaskan bahwa dia akan membawa Hiyori ke dalam neraka bersamanya. Sementara, di salah satu panel, kita juga diperlihatkan pada kondisi masyarakat di ibu kota bunga. Mereka yang masih belum menyadari akan bahaya jatuhnya Pulau Onigashima, saat itu dengan sukacita mereka tengah menerbangkan lentera ke atas langit. Mereka semua berharap lentera-lentera itu bisa sampai pada jiwa-jiwa yang sudah pergi. Sembari berdoa, mereka yang hanya seorang budak ingin bisa bertahan hidup sampai festival tahun depan. Hal ini seolah menandakan bahwa mereka yang tertindas sudah pasrah akan nasib negeri ini, tanpa mereka ketahui bahwa di tengah bahaya yang akan datang, ada mereka para samurai yang tengah berjuang mendapatkan kebebasan untuk negeri Wano. Sekarang mari kita bahas mengenai pertarungan puncak antara Luffy melawan Kaido. Di panel ini, ketika langit mulai bergemuruh, Luffy dengan tombak petirnya mulai melancarkan serangan, dan serangannya ini dia beri nama Gomu Gomu no Thunderbolt. Namun sayangnya, Kaido berhasil menghindari serangan petir tersebut. Dengan cepat, dia pun langsung bergerak ke arah Luffy dan menghantamnya bagaikan bola baseball. Di sini ada satu hal menarik ketika kita mempertanyakan tentang dari mana tombak petir yang dipegang oleh Luffy. Sesaat sebelumnya Luffy melancarkan serangan petir, Kaido sempat berkata bahwa Luffy terlihat konyol karena telah menangkap sebuah petir. Dari satu ucapan ini seolah mengartikan bahwa Luffy tidak menghasilkan petir, melainkan dia menangkapnya. Ada kemungkinan Luffy mengambil petirnya tersebut dari gumpalan awan gelap di atas langit. Hal ini pun dibuktikan saat Luffy terhempas akibat serangan dari Kaido. Saat itu dia menggunakan sambaran petir yang muncul untuk dijadikan sebagai tumpuan guna menyerang balik Kaido. Meskipun serangan baliknya ini kalah cepat dengan Kaido karena dia berhasil lebih dulu melancarkan gada besinya pada Luffy. Di sana seolah ingin meremehkan Luffy, Kaido sempat menyinggung nama Roger. Dia mengatakan bahwa meski menggunakan buah iblis yang kuat, pada akhirnya itu tidak cukup untuk menaklukkan dunia. Karena Roger saja yang notabene adalah Raja Bajak Laut, selama ini dia tidak memiliki kekuatan buah iblis. Sesaat Luffy terhempas ke tanah dan memantul kembali ke atas karena tanahnya sudah menjadi karet. Di sana Kaido menegaskan bahwa pada dasarnya untuk bisa menaklukkan dunia haruslah menguasai dan menggunakan haki. Setelahnya Kaido langsung mengeluarkan teknik baru bernama Death Destroyer Thunder Bagua. Seketika serangan yang dibanjiri haki ini mampu melemparkan Luffy jauh ke atas langit. Dan tidak cuma itu, sadar bahwa Luffy memiliki kelemahan dengan serangan tebasan, Kaido lalu merubah wujudnya menjadi naga dan melancarkan banyak serangan tebasan angin ke arah Luffy. Yang mana hal ini pun membuat Luffy yang tengah berusaha menangkap tubuh Kaido membuatnya terkena goresan tebasan dan mengucurkan darah. Merasa kesal karena tangan Luffy dari tadi terus-menerus memegangi tubuhnya, Kaido kemudian melancarkan serangan bola Blade hingga berhasil membuat Luffy terpanggang karenanya. Sekilas dari apa yang Kaido katakan selama sesi pertarungan ini, tentu sedikit membuka fakta mengenai karakter Goldie Roger.
Yang mana itu berarti semasa menjadi Raja Bajak Laut, Roger sama sekali tidak menggunakan buah iblis. Dia hanya memakai kekuatan sendiri dan juga haki disertai pedang es miliknya. Melihat dari bagaimana Roger bisa menaklukkan dunia, tentu ada satu indikasi mengapa Roger tidak memakan buah iblis. Apa itu? Karena dia tahu keburukan atau efek samping dari buah iblis. Mengingat Roger memiliki sebuah penyakit yang bahkan Dr. Crocus saja tidak bisa menyembuhkannya. Tapi di luar daripada itu, seperti yang diucap oleh Kaido, di sini aku berkesimpulan bahwa kekuatan haki sejatinya adalah kekuatan penting yang mampu mengcounter kekuatan buah iblis. Dan tampaknya, menurutku, sejarah mengenai dua kekuatan ini kemungkinan akan menjadi salah satu akar permasalahan yang ada di dunia One Piece. Next, di akhir panel, kita akhirnya diperlihatkan dengan maksud Luffy yang dari tadi menahan tubuh Kaido dengan tangannya. Rupanya di sini, Luffy tengah akan melancarkan sebuah serangan yang tidak tanggung-tanggung. Di tengah dirinya terpojok dengan berbagai serangan dari Kaido, secara tiba-tiba dengan besarnya aliran haki yang dikeluarkan, Luffy berhasil membuat tangannya menjadi raksasa. Ukurannya bahkan hampir sama dengan Pulau Onigashima di bawahnya. Di sana Luffy yang sudah bersiap melancarkan serangan, dia lalu berteriak keras memanggil Momo. Satu kalimat yang dia perintahkan, "Aku akan mengakhiri ini semua. Cepat segera pindahkan Pulau Onigashima. Momo, aku tahu kau pasti bisa melakukannya." Well, melihat penutup dari chapter 1047 ini tentunya menjadi pertanda bahwa pertarungan puncak antara Luffy melawan Kaido akan segera berakhir. Mengingat Luffy dan Kaido saat ini sedang berada di atas langit, apakah Momo dapat mengatasi dampak besar yang akan dilakukan Luffy? Mampukah dia menciptakan awan besar guna memindahkan Pulau Onigashima? Ataukah jangan-jangan nanti akan muncul sosok legenda atau siapapun itu yang akan merubah alur pertarungan? Kita tunggu saja kelanjutannya di chapter 1048 mendatang. Dan secara keseluruhan di chapter 1047 ini kita bisa melihat bagaimana suasana yang penuh drama menjelang akhir puncak pertempuran Onigashima. Semua pihak kini sudah berada dalam titik klimaksnya, baik para aliansi maupun masyarakat di ibu kota bunga. Keduanya sama-sama menyerahkan kepercayaannya pada sebuah harapan yang mereka inginkan. Yang satu ingin hidup walau tertindas, yang satunya menginginkan kebebasan meski nyawa taruhannya. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang ingin digambarkan pada chapter kali ini adalah sebuah pengharapan yang diyakini ada di atas langit Wano Kuni. Hal itu pun seakan menjadi isyarat bahwa yang mereka harapkan telah digambarkan oleh sosok Monkey D. Luffy, yang mana saat ini di atas langit dia akan segera melancarkan serangan telak untuk menyelesaikan pertempuran. Oke, mungkin cukup segitu saja yang bisa ku bahas. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you next time.